Pokoknya saudara masih setia di obrolan pagi RBTV dan kali ini saya tidak sendiri dan seperti yang sudah tadi saya katakan gitu ya, kita akan membahas satu obrolan yang sangat menarik sekali tentang mitigasi bencana, itu kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Tidak mungkin saya sendiri karena saya tidak mengerti gitu ya bagaimana keadaan sesungguhnya Yogyakarta kali ini, dan saya sudah ditemani oleh Bapak Julianto Wibowo STMURP, Manajer Posdalops BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Julianto. Selamat pagi Mbak Tiara. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Pak kita memberikan informasi ke masyarakat Yogyakarta. Pak, kalau dari tema kita adalah tentang kesiapsiagaan bencana atau mitigasi bencana gitu ya Pak ya. Kemarin kan kita sempat mendengar lah saudara-saudara kita ya Pak ya di Sumatera, dan juga kita kalau menelisik di tahun 2006 kita pernah terkena gempa gitu ya. Dan beberapa bencana lainnya seperti Merapi gitu ya, terus tanah longsor, banjir juga. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak, tahun 2025, apalagi mau Nataru ini ya, keadaannya gimana nih Pak kalau Jogja sekarang ini kira-kira? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kami juga ikut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera Mbak. Dengan kemarin terjadi siklon tropis mengakibatkan banjir bandang dan banjir sehingga memakan korban, kalau tidak salah catatan pagi hari ini 969 korban jiwa yang meninggal yang sudah ditemukan. Artinya ini berkaca juga ke daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya kita tidak lupa Jogja itu sebagai laboratorium bencana Mbak. Oh, baik. Jadi semua bencana ada di Yogyakarta. Karena secara di Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu di Jogja itu ada bencana alamnya. Kita tahu ada di sebelah utara kita Gunung Merapi. Kemudian 2006 gempa bumi. Kemudian di selatan kita ada pesisir. Di sana adalah zona tumbukan lempeng yang orang bilang megatrust. Itu juga punya potensi gempa bumi dan tsunami. Selain itu juga Jogja itu perbukitan sehingga menjadi kawasan yang rawan longsor dan banyak pariwisata di situ. Nah, kemudian selain itu kita ngobrolnya bencana alam aja Mbak. Ini yang pada hari ini kita juga di Jogja itu kondisinya adalah kita sedang meningkatkan kesiapsiagaan di potensi bencana hidrometeorologi basah atau cuaca ekstrim yang sekarang kita sering mendengar di berita-berita, apalagi dengan kejadian yang ada di Sumatera. Kemudian secara kilas balik, bencana-bencana besar pernah terjadi di Yogyakarta. 2006 dengan gempa bumi Bantul, bergoyangnya sesar opak, itu hampir 5.700-an jiwa meninggal. Kemudian letusan gunung api 2010 itu sekitar 350-an jiwa juga meninggal. Selanjutnya 2017 ada badai Cempaka. Artinya ini yang berhubungan langsung dengan kondisi hari ini adalah mungkin gambaran-gambaran yang di cuaca ekstrim, begitu Mbak. Jadi banyak kejadian bencana besar di Jogja pernah terjadi. Itu secara kondisinya ya Mbak. Begitu Mbak. Baik, berarti kalau dari cerita yang sampai 2025 ini ada 3 ya Pak ya gitu. Selain COVID ya, kalau COVID kan semuanya kena. Iya. Tapi kayaknya memang paket lengkap ya Pak di Jogja ini. Maksudnya ada potensi, maksudnya kita harus berhati-hati juga dengan gempa bumi, terus Gunung Merapi juga. Tapi di sini kan juga Yogyakarta tuh banyak magicnya Pak. Salah satunya adalah kota pelajar, kota pariwisata. Apalagi sekarang sudah mau Nataru itu Pak. Banyak sekali plat-plat luar kota yang ke Yogyakarta. Mungkin kalau dari dari Pak Julianto sendiri, dari BPBD DIY sendiri akan memberikan banyak arahan gitu ya ke masyarakat Jogja. Cuman kalau yang dari luar kota nih Pak, tiba-tiba ke Jogja, pasti kan kemana sih Pak? Ke Gunung Merapi, ke pantai gitu. Gimana Pak memetakannya Pak tuh? Ya itu artinya begini Mbak, diharapkan nanti kalau Nataru itu pasti libur panjang, sekolah juga libur. Jogja sebagai tempat tujuan wisata, yang pertama adalah sekarang
sebagai untuk pengelolanya dulu. Oke. Pengelola artinya pengelola tempat pariwisata harus meningkatkan kesiapsiagaan, bagaimana nanti menginformasikan kepada pengunjung kerawanan tempat wisata. Karena kadang ini menjadi momok ya Mbak. Iya. Bencana itu kadang kontradiksi dengan wisata. Iya. Namun pada kesempatan hari ini apapun harus kita informasikan. Iya. Itu terhadap nanti pengelola memang dari program-program kita sudah merangkul forum pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan. Kemudian beberapa Pokdarwis juga ikut di situ. Bagaimana melakukan kesiapsiagaan terhadap suatu ancaman bencana di tempat wisata. Kemudian yang kedua, bagi pengunjung yang ada di Jogja. Sekarang banyak kok. Tinggal kita melek tidak terhadap informasi-informasi yang sudah tersedia di HP khususnya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. BNPB mengeluarkan aplikasi namanya Inaris. Sehingga kita bisa tahu tempat kita berada, info bencananya apa. Kemudian bisa melihat mitigasinya. Inilah yang penting tuh, mitigasi. Sehingga nanti misalnya ada pengunjung mau ke daerah Jogja, ke tempat tujuan wisata, luangkan dulu waktu untuk melihat di Inarisnya. Salah satu contoh, baik aplikasi ya Mbak, kan lebih gampang. Kalau kita ngumpulkan orang kan pasti agak susah. Dari pengunjung bisa secara mandiri menginstal aplikasi Inaris. Kemudian bagaimana mitigasinya, entah nanti dari gempa, gunung api, Merapi meletus, ataupun tanah longsor atau banjir, di situ sudah tersedia. Bagaimana mitigasinya sebelum terjadi, harus bagaimana saat terjadi. Itu artinya itulah beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, ini memasuki musim penghujan. Karena di Jogja itu musim hujan itu sudah mulai dari Oktober. Dari press release-nya BMKG per tanggal 10 Desember kemarin, bahwasannya puncak musim hujan itu ada di bulan Januari dan Februari. Namun yang perlu kita waspadai adalah peringatan dini terhadap cuaca ekstrim. Itu BMKG akan merilis. Di mana dapat info itu? Kita dapat menginstal info BMKG. Di sana ada perakiraan cuaca di suatu daerah, tujuan wisata misalnya di sana, di mana kita bisa melihat perakiraan cuaca dari jam sampai hari, bagaimana perkembangannya. Itu kemudian tak lupa juga untuk pengelola, jangan memaksakan kondisi. Kalau memang sudah ada peringatan dini cuaca ekstrim, ya kalau di situ misalnya potensinya banjir, jangan dipaksakan misalnya membuka pengunjung yang banyak. Karena apa? Dengan datangnya banyak pengunjung di suatu daerah rawan itu akan meningkatkan kerentanan terhadap bencana itu sendiri. Begitu Mbak. Baik, jadi tidak hanya wisatawan juga ya Pak yang harus dikoordinasi, harus tahu nih ini kira-kira di sini ada potensinya seperti apa gitu. Tapi juga pelaku usaha juga ya Pak ya. Betul, karena corong kita di daerah misalnya ini pengunjung itu sudah terlanjur ke sana. Sehingga kan ada sosialisasi yang kita harapkan dengan program-program sosialisasi kita yang melibatkan dari forum pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan atau kelurahan, kemudian di kota ada kampung tangguh bencana. Itu artinya menjadi corong terdepan dari BPBD. Kan tidak mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada di BPBD, kan tidak mungkin melayani seluruh DIY. Itulah agen-agennya adalah relawan-relawan yang ada di lapangan, termasuk pelaku usaha, entah itu wisata ataupun perhotelan. Karena kemarin kita juga sudah pernah melaksanakan Mbak, misalnya di perhotelan, kita latih bagaimana melakukan evakuasi mandiri terhadap misalnya terjadi suatu kejadian gempa bumi. Itu kan salah satu contoh bagaimana dunia usaha juga sudah mulai di sisi pariwisatanya. Sehingga mereka tahu masalah
oh apa sih megatrust, apa sih tsunami, kemudian yang berefek di Yogyakarta sendiri dari pengunjung yang menginap, sehingga mereka akan paling tidak pengunjung juga merasa nyaman, oh ternyata di hotel sudah ada timnya untuk melakukan pertolongan dalam hal penyelamatan terhadap suatu kondisi kedaruratan bencana. Gitu Mbak. Baik, berarti memang dari BPBD sendiri memang sudah memberikan ya Pak ya. Cuman kadang-kadang masih ada yang bandel kali ya Pak ya. Betul. Apalagi sekarang di media sosial nih Pak. Banyak sekali nih anak-anak muda nih gitu kan saya suka banget nih mendaki gunung lewati lembah gitu Pak. Kadang sampai mereka-mereka ini tidak melihat nih harus ngapain aja, terus tentang bagaimana sih mitigasi bencananya gitu. Mungkin kalau dari BPBD sendiri gitu, apakah ada cara-cara tertentu Pak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luar gitu yang belum mengerti? Ya kita selama ini untuk masyarakat luar kan kita tidak bisa berhubungan, mungkin melalui website BPBD kan banyak di situ. Kita juga kekinian ya, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada. Artinya Instagram juga ada, itu kita juga gunakan. Kemudian selain itu untuk mengelola kejadian bencana di DIY itu punya aplikasi namanya PAMOR. Pusat Manajemen Operasi dan Respon, sehingga kalau terjadi suatu waktu kejadian secara online bisa melapor ke BPBD, begitu. Jadi langsung gitu ya Pak, direct bisa, gitu ya? Direct. Oke, jadi bisa memberikan informasi secara langsung gitu ya dengan apa yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau sebenarnya kita membahas tentang bencana itu sendiri Pak gitu. Titik-titik rawan di DIY ini Pak, jadi biar pada tahu ini di mana aja Pak? Titik rawan ya, terutama ini kan bencana alam ini yang sudah terpetakan adalah satu, yang tadi gempa 2006 jelas di areal-areal Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta juga menjadi daerah-daerah yang rawan. Kemudian tanah longsor secara data-data kejadian itu terjadi di Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul yang mempunyai perbukitan, sehingga titik-titik itulah yang menjadi kadang wisata itu berbalik ya Pak. Ini sudah rawan, di sana sangat menarik, namun di situ ada potensi yang sangat terhadap bencana. Namun artinya apa? Kita juga tidak boleh tidak boleh menghilangkan wisata itu sendiri. Namun bagaimana menyiapkan masyarakat, entah itu pengunjung ataupun yang jelas pengelola di sana. Sebenarnya di bencana itu kan kuncinya hanya ini Pak. Satu, bagaimana masyarakat itu memahami risiko di tempat mereka akan datang ataupun mereka tempati. Tentunya dua sisi ya, ini yang pengunjung berarti harus tahu misalnya wisatanya mau kemana, harus tahu risiko bencananya, ancamannya apa di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa memantau. Memantau kan sudah banyak sekarang dengan teknologi yang canggih, tidak perlu kita minta data ke BPBD dengan menggunakan gawai, kan sudah bisa memantau. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan informasi. Artinya itu tadi mendapatkan kan kanal-kanal BPBD juga ada. Kemudian terakhir bagaimana mereka merespon. Itu intinya apa itu Mbak? Merespon kalau terjadi suatu kejadian darurat. Nah itu kan banyak aplikasi dari gawai yang sudah bisa digunakan oleh warga dimanapun. Gitu. Jadi memang kita harus mengerti mitigasi bencana karena kalau gitu ya Pak, amit-amitnya gitu. Kadang kan kita nggak pernah tahu ya Pak, mungkin sudah membaca, cuman yang namanya manusia kadang suka panik ya Pak. Gitu dia, itu kendalanya itu yang harusnya bisa diselesaikan 5 menit gitu ya, bisa jalan keluarnya dapat gitu, tiba-tiba panik kan jadi malah terkungkung gitu mungkin Pak, bisa jadi nggak bisa keluar gitu kan. Kalau sekarang kan lagi ini Pak, apa namanya, curah hujan lumayan tinggi ya. Berarti apakah dilarang Pak untuk ke pantai? Kita tidak melarang, namun bagaimana mempersiapkan diri. Tentunya tadi, misalnya sudah sampai pantai, misalnya ada gelombang tinggi, kan sebenarnya di pantai kan dilarang mandi kan. Kemarin kan terjadi yang dari SMP ya, ada korban-korban karena sifat
arus di pantai selatan kita kan berbeda. Ada rip current di sana. Sebenarnya dilarang sih. Namun kadang masyarakat itu masih lalai ataupun tidak himbauan itu hanya dilihat hanya himbauan tapi tidak dilaksanakan. Begitu. Jadi hanya sekedar gitu ya Pak Iya, ya? hanya sekedar itu. Namun gitulah, dari sejarah-sejarah kejadian artinya apa? Bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat. Tentunya itu yang menjadi poin prioritas dari BPBD DIY. Iya. Jadi prioritas utama dari BPBD DIY ini adalah keselamatan bagi wisatawan lokal juga gitu ya. Pokoknya masih bisa menikmati wisata yang ada di Yogyakarta, tetap selamat, nyaman pokoknya. Nanti kita akan lanjutkan lagi saudara gitu ya bersama dengan Pak Julianto. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi RPTV.